Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Garuda. Warga-warga Jeb Entertainment, akhirnya Coach John sudah menyeleksi pemain tim nasional Indonesia. Yaitu adalah pilihan dari Coach John, siapa saja yang dipercaya dari seleksi yang akhirnya lolos untuk menghadapi FIFA Series 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis tanggal 27 Maret jam 8 malam di Gelora Bung Karno. Pelatihan sudah diadakan dari pemain yang sudah terseleksi. Selamat untuk pemain yang sudah terpilih oleh Coach John. Ya, mudah-mudahan saat ini tim nasional Indonesia yang dilatih oleh Coach John bisa naik peringkat di FIFA, bisa lebih berkembang, bisa lebih bagus, dan pemain-pemain timnas kita bisa menjalankan instruksi, strategi yang sudah ditentukan atau yang sudah diracik oleh Coach John sendiri. Di kiper ada 4 pemain, ada Emil Audero, Martin Pas, Cahya Supriyadi, dan juga ada Nadio Argawinata. Pemain belakang ini sangat banyak daripada pemain tengah dan juga pemain depan. Yang pasti ada JIZes, Rizky Ridho, Justin Hapner. Ada Doni, ada Elkan Bagot yang akhirnya kembali memperkuat timnas Indonesia di era kepelatihan Coach John. Ada Kevin Dix, ada Nathan, dan juga ada Sandy Walsh. Ada 5 pemain tengah yang sudah dipilih oleh Coach John. Dan ini akan menjadi sesuatu yang menarik karena ada seseorang pemain yang biasanya menjadi pemain belakang saat ini dipercaya menjadi pemain tengah. Ada Kelvin Verdong, ada Ivar Jenner, ada Eliano, ada Joey Pelupesi, dan ini adalah pemain yang berganti posisi, yaitu Jordi Amat. Entah apa yang dilakukan oleh Coach John yang berani mengambil keputusan untuk seorang Jordi Amat yang memindahkan biasa pemain belakang ke menjadi pemain tengah, yaitulah strategi dari pelatih. Kita nggak tahu apa tujuannya atau bagaimana, yaitu adalah rahasia seorang pelatih. Ada 6 pemain depan yang sudah dipilih oleh Coach John. Ada Beckham Putra, ada Oli Romeni, dan juga ada Mauro. Kemudian ada Ragnar, ada Ramadan Sananta, dan yang pasti yang terakhir ada Yakob Sayuri. Mudah-mudahan bisa membawa timnas Indonesia meraih kemenangan dan bisa menaikkan peringkat timnas Indonesia menjadi lebih tinggi lagi. Ada perubahan mulai dari eranya Coach Sin, Coach Patrick, dan saat ini Coach John. Memang setiap pelatih mempunyai strategi atau pilihan atau karakter pemain yang diharapkan. Jadi dari 41 pemain ini yang memang diharapkan atau sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari seorang Coach John. Dan kita berharap timnas kita bisa mengalahkan Saint Kitts and Nevis dan bisa melaju ke babak final tanggal 30 Maret 2026. Ya, aku berharap timnas Indonesia, Coach John juga tim kepelatihan tidak meremehkan sama sekali untuk Saint Kitts and Nevis ini. Ya, berharapnya punggawa-punggawa timnas bisa bermain total, bisa bermain agresif, dan bisa memenangkan pertandingan. Tanggal 27 Maret, timnas akan bermain jam 8, tapi jam setengah 4 sore akan ada pertandingan Bulgaria melawan Kepulauan Solomon. Yang mana di pertandingan ini kita bisa melihat salah satunya akan berhadapan melawan timnas Indonesia. Entah memperebutkan juara 3 atau memperebutkan juara 1 dan 2. Jadi kita semua berharap timnas Indonesia bisa masuk ke babak final untuk memperebutkan juara 1 ataupun juara 2. Bisa kita lihat di FIFA Series tahun 2026 ini, ada satu negara yang sudah menjadi langganan, menjadi tim peserta Piala Dunia, yaitu Bulgaria. Buat warga-warga Jeb Entertainment dan juga pecinta timnas Indonesia, bisa langsung komen aja antara strategi dan juga prediksi. Dari 4 negara ini, Bulgaria melawan Kepulauan Solomon, dan juga Indonesia akan melawan Saint Kitts and Nevis. Berapa prediksinya? Dan untuk tanggal 30, negara mana yang akan masuk final dan juga yang akan memperebutkan juara 3. Saya memprediksi timnas Indonesia mampu untuk mengalahkan Saint Kitts and Nevis. Indonesia bisa masuk final.
Dan juga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon, Bulgaria yang akan melaju ke final. Jadi di final, timnas kita, timnas Indonesia akan melawan Bulgaria. Prediksi saya juga di peringkat ketiga akan ada pertandingan Saint Kitts and Nevis melawan Kepulauan Solomon. Formasi seperti apakah yang menurut kalian yang tepat? Bisa langsung di komen. Cantumkan formasi berapa dan juga siapa saja pemainnya. Kalau saya menggunakan formasi 3-4-3. Kiper menurut saya Emil Audero. Pemain belakang menggunakan 3 pemain. Yang pasti Bang J sebagai kapten, Rizky Ridho, dan juga ada Justin Hapner. Karena sudah dibuktikan 3 pemain ini sudah menjadi tembok yang sangat kuat dengan karakter yang berbeda sehingga bisa melengkapi kekuatan pemain belakang timnas. Dan di sini juga mungkin Rizky Ridho akan diganti oleh Elkan Bagot. Karena kita juga bisa melihat Elkan yang saat ini kembali lagi ke timnas. Penasaran saya sangat tinggi dengan permainan Elkan yang baru karena sudah beberapa tahun tidak memperkuat timnas Indonesia. Saya penasaran. 4 pemain tengah. Posisi kiri tidak tergantikan, masih ada Kelvin Verdong. Sisi kanan, menurut saya ada 2 pemain mungkin ini. Ada Kevin Dix atau Sandy Walsh yang akan dipasang sejak menit pertama. Di tengah, juga seseorang yang tidak tergantikan, Pelu Pesi. Ketenangannya sangat dibutuhkan di lini tengah timnas Indonesia. Mungkin akan bertandem dengan Jordi Amat. Nah, perlu dinanti seorang Jordi Amat yang mana dia adalah seorang center back dan dia dipercaya oleh Coach John untuk menjadi pemain tengah. Nah, dari pemain yang dipanggil oleh Coach John, pemain tengah ini sedikit. Mungkin ada strategi lain apa yang akan dipakai oleh Coach John ya. Depan akan ada 3 pemain. Kiri, Orat Mangun. Sisi kanan akan ada Mauro atau Yakub Sayuri yang akan dipasang. Untuk striker, saya ingin Ramadan Sananta untuk bermain dari menit awal. Karena kita juga melihat Ramadan Sananta sudah mencetak beberapa gol di klubnya saat ini. Ya mudah-mudahan siapapun besok yang main, yang dipilih oleh Coach John, atau formasi apapun yang dipakai oleh Coach John, bisa meraih hasil positif dan timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis. Ini sebuah perubahan, walaupun tidak signifikan karena ada pemain-pemain lama, mulai eranya Coach Shin, Coach Patrick. Jadi saya yakin Coach John sudah melihat highlight pertandingan timnas Indonesia mungkin ketika masih eranya Coach Sintayong. Karena memang sudah dilihat kan ada beberapa pemain yang masih aktif ketika masih eranya Coach Shin. Dan di tahun 2026 ini, saya yakin semua pemain sudah berkembang jauh lebih baik ketika eranya Coach Shin. Kita semua penasaran, mau seperti apakah Coach John ini untuk meramu timnas Indonesia. Ya, ini adalah debut beliau menangani timnas Indonesia, yang mana sudah melakukan latihan walaupun dalam jangka waktu sebentar untuk timnas ini. Aku berharap semua pemain timnas ini sudah langsung menemukan chemistry walaupun mereka semua banyak yang berbeda klub dan bisa melaksanakan instruksi dari Coach John. Sudah banyak beredar latihan-latihan timnas di channel YouTube. Kita juga bisa melihat treatment Coach John seperti apa. Udah banyak informasi ternyata Coach John ini orang yang sangat detail. Banyak yang harus dipelajari dari strategi, dari taktik. Mungkin ada kartu as yang masih disimpan oleh Coach John. Dengan timnas Indonesia ini dilatih oleh Coach John, yang pasti pemain-pemain timnas akan mendapatkan ilmu baru, strategi baru, tanggung jawab baru. Mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan oleh Coach John, pelatihan yang diberikan oleh Coach John bisa meningkatkan kualitas di setiap pemain.
semakin berkembang, semakin bagus, dan semakin kuat. Ya, yang penting Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik di atas lapangan dan bisa masuk ke final, ketika final nanti bisa menjadi juara dan bisa mengangkat peringkat Timnas Indonesia naik lagi menjadi lebih baik. Jangan lupa warga-warga JEB dan juga semua yang menonton channel JEB Entertainment, khususnya di segmen Timnas ini, komen menurut kalian dari pemilihan pemain ini bagaimana, strategi apa yang digunakan, formasi apa yang digunakan oleh Coach John. Ya kita berharap pasti sebuah kemenangan, tapi kita tidak tahu nih bagaimana kekuatan-kekuatan dari setiap negara yang akan bertarung tanggal 27 besok. Dengan adanya sebuah kekuatan 11 orang di atas lapangan dan juga menyatukan visi, misi, dan chemistry, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang baik, bisa membawa Merah Putih semakin terbang tinggi di era Coach John Hartman. Buat kalian semua, intinya terus doakan Timnas Indonesia dan jangan lupa selalu support Timnas Indonesia. Kalah, menang, atau seri, harus tetap support Timnas Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa penuhin komen. Kita akan baca komen-komen kalian yang menarik di episode berikutnya sebelum pertandingan tanggal 30 Maret. Terima kasih semuanya sudah setia menonton di channel JEB Entertainment. Terus support channel JEB Entertainment, subscribe, like, komen, share. Mudah-mudahan JEB Entertainment bisa memberikan kalian hiburan, menemani kalian, dan bisa memberikan suguhan yang menarik, yang lebih kreatif lagi untuk membahas baik Persebaya ataupun Timnas Indonesia. Sehat-sehat terus untuk warga-warga JEB Entertainment dan juga pecinta Tim Nasional Indonesia. Kita Garuda.